Baiklah anak-anak kami sekolah minggu yang ada di rumah, kita akan mulai ibadah kita. Semua berdiri, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Oke, adik-adik di rumah, kami undang untuk bangkit berdiri. Di sini kita akan menyanyikan lagu yang sangat sukacita buat Tuhan. Kita bernyanyi, Aku Jalan Kebenaran. Oke, kami persilakan untuk adik-adik yang di rumah duduk kembali. Kita akan tiba saatnya di Tita dan pengakuan yang adalah Sulina. Yang kemarin adalah Tita yang pertama, sekarang otomatis Tita yang kedua.
Oke, kita sama-sama ucapin tita yang kedua. 1, 2, 3, ya. Tita kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Amin. Kita langsung ke pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama adik-adik bacakan atau ucapkan. 1, 2, 3, ya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baik, sebagai untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk adik-adik kita angkat lagu pujian Arti Kehadiran. Baik, untuk adik-adik semua, saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita bersatu di dalam doa.
terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh bersekutu dengan-Mu. Tuhan Yesus, kini kami dengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya berikan hikmat daripada-Mu kepada kami Tuhan, supaya kami boleh menjalankan dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu berserah diri kepada-Mu. Amin. Ya, baik, untuk adik-adik, nas kita pada pagi hari ini yaitu dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Sekali lagi Miss ucapkan, dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Miss akan bacakan. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, di dalam nas ini perintah untuk memberitakan Injil. Pasti adik-adik sudah pernah menonton atau sebelumnya tentang cerita Tuhan Yesus atau film Tuhan Yesus sebelumnya. Sebelum dia disalibkan pasti sudah pernah kan adik-adik? Iya, tentu saja dong Miss. Nah, di dalam nas ini bercerita tentang menjadi anak yang terang. Menjadi anak yang terang. Masih ingat kan peristiwa penampakan Tuhan Yesus? Bagaimana dia setelah sudah disalibkan dan mati dikuburkan, bangkit dia. Pasti sudah tahu kan? Nah, Tuhan menunjukkan dirinya setelah bangkit dari kematian. Setelah bangkit dia dari kematian, selama 40 hari itu, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara tentang kerajaan Allah. Iya. Lalu Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya tadi yang 11 itu, menyuruh murid-muridnya untuk memberitakan Injil bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Itulah seperti yang ayat di 17 dan 18. Nah, setelah Yesus bangkit, ke-11 muridnya itu mereka tahu bahwa mereka yang sembah adalah Tuhan yang apa? Tuhan yang bangkit, hidup dan tenang. Sekali lagi Miss ucapkan, Tuhan yang bangkit, hidup dan tenang. Iya, dia bangkit dari kematian. Dia bisa melawan dan menebus dosa manusia. Nah, apakah adik-adik ingat apa sih pesan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga? Apa pesannya sebelum dia naik ke surga? Setelah dia sudah memberitakan Injilnya kepada murid-muridnya, apa pesannya sebelum dia naik ke surga? Nah, isinya adalah tadi, segala kuasa di bumi dan di surga telah diberikan kepadaku. Itulah kata Tuhan kepada murid-muridnya. Itu yang artinya berarti Tuhan yang punya dan yang berkuasa. Tuhanlah yang berkuasa atas langit dan bumi dan segala isinya. Tuhanlah yang berkuasa. Nah, maka Tuhan memerintahkan seperti dalam teks ini, Tuhan memerintahkan kepada murid-muridnya, katanya seperti yang di murid yang ke-11 itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, kata Tuhan. Artinya memberitakan bahwa ke-11 muridnya itu pergi untuk memberitakan Tuhan Yesus supaya orang dan percaya bahwa Tuhan bangkit. Pesan ini untuk kita semua, untuk Miss Forman, Miss Mida, bahkan semuanya, untuk orang tua, bahkan untuk adik-adik semua. Pesan ini untuk kita semua, supaya kita apa? Iya, supaya kita membawa banyak teman-teman kita, supaya kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah yang tadi menjadi terang. Ketika kamu sudah percaya bahwa Tuhan itu bangkit, dan kamu memberitakan Injil itu kepada teman-temanmu, itulah yang disebut dengan terang. Kamu memberitakan Injil dengan kabar yang sukacita. Kabar sukacita bahwa Tuhan telah bangkit dari kematian. Nah, dari situlah dikatakan anak-anak yang menjadi terang. Nah, bagaimana kita memberitakan atau menceritakan
kabar sukacita ini kepada teman-teman. Yang pertama adalah tingkah laku, sikap, perbuatan, dan perkataan yang baik dan benar. Mengapa itu dikatakan, Miss? Iya, jika kita jahat, jika kita tingkah laku kita tidak baik, sementara kita menceritakan tentang Tuhan Yesus, bagaimana orang percaya kepada kita? Kamu memberitakan Injil Tuhan Yesus tentang seperti itu, tapi tingkah lakumu seperti itu. Pasti seperti itu beranggapan kan? Nah, dari situ kita harus belajar cara yang kita lakukan. Itu pertama tadi apa? Tingkah laku, sikap, perbuatan, dan perkataan yang baik dan benar. Itulah yang pertama. Yang kedua caranya adalah menceritakan atau bersaksi tentang Tuhan Yesus. Itulah yang tadi, menceritakan tentang kebangkitan Tuhan. Nah, contohnya daripada menceritakan atau bersaksi tentang Tuhan Yesus, si Budi ini dia sedang merasa sedih. Dia sedang merasa sedih. Nah, kita sebagai anak Tuhan tentulah kita menghiburnya. Nah, Budi, kamu jangan bersedih. Kan masih ada Tuhan yang menemani kamu. Segala keluh kesahmu serahkan kepada Tuhan. Tuhan itu maha baik. Tuhan pasti menolongmu. Tuhan tidak meninggalkan kamu. Itu suatu kesaksian. Dan itu suatu kamu sudah melakukan terang. Bahwa di mana kamu sudah menceritakan tentang penginjilan Tuhan Yesus. Itu suatu sudah termasuk itu adik-adik. Contoh, menceritakan atau bersaksi tentang Tuhan Yesus. Miss salah satunya. Miss mempunyai pengalaman. Ketika Miss waktu kuliah, nah di saat itu Miss mau ujian. Tahu nggak adik-adik mau ujian? Itulah menentukan nilai lulus atau tidak. Nah, ketika Miss ujian jam 2, sementara di hari itu Miss kurang sehat. Di kampus itu, Miss muntah-muntah, pening, pusing. Ya, pusing bahkan muntah. Di situ Miss berserah, apakah saya bisa melewati ini? Apakah bisa saya lulus nanti? Apakah bisa saya lolos nanti untuk melewati ujian ini? Gitulah perasaan Miss. Lalu, ketika sudah masuk jam 2, Miss masuk ke ruangan untuk menunggu dosen datang. Teman-teman Miss khawatir kepada Miss. Bagaimana kamu melewatinya nanti? Jadi teman-teman Miss yang khawatir. Iya, tapi Miss santai. Miss berserah, berdoa. Ketika dosen sudah masuk, di situ Miss jentuhan. Di situ Miss sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkau begitu baik. Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Aku berseru kepadamu Tuhan. Tunjukkan suatu mujizat-Mu bagiku, bahwa aku bisa melewati ini semua. Itulah kata Miss. Tahu nggak adik-adik, ketika nama Miss dipanggil, nah Miss tampil ke depan untuk mempresentasikan secara lisan, bukan secara tulisan. Secara lisan ngomong di depan orang-orang, presentasi ibaratnya. Nah, di situ Miss tidak sadar bahwa Miss bisa melewati semua itu. Miss bisa ngomong secara spontanius atau tiba-tiba. Miss nggak sadar di situ. Tapi entah kenapa Miss bisa tampil di depan itu. Nah, setelah sudah siap itu, Miss duduk. Teman-teman Miss pun heran. Kenapa kamu bisa melewati itu? Kok kamu tadi bisa nggak ada apa yang terjadi? Kata teman-teman Miss. Dan Miss lalu duduk termenung. Berarti Tuhan itu baik. Nah, di situ suatu mujizat bagi Miss, dan itu Miss bersaksi. Miss bisa melewatinya karena di situ Miss merasa pasrah, muntah, pusing, bahkan setiap Miss benda yang Miss lihat berputar. Nah, tapi ketika Miss berdoa dan berserah kepada Tuhan, Tuhan mengabulkan doa dan mendengarkan. Itulah ketika kita sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan. Nah, daripada cerita itu tentang penginjilan atau menceritakan suatu tentang kebangkitan Tuhan Yesus untuk menjadi anak yang terang, Miss mau tanya, siapa yang di sini mau menjadi anak yang terang? Ayo, siapa di sini mau menjadi anak terang? Ya, jawab pada dirimu masing-masing. Nah, menceritakan atau menjadi anak yang terang itu adalah menceritakan kebaikan Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Nah, itu suatu menjadi anak yang terang. Ketika kamu mempunyai adik atau bayi, tapi orang tuamu membeli mainan ataupun segala macam untuk adik mini, untuk yang berkaitan tentang untuk bayi, tapi kamu sudah sekolah, kamu cemburu. Nah, sama dia aja terus, sama aku nggak pernah. Nah,
Sementara kamu sudah dibelikan mobil-mobilan, tapi sama kamu tidak cukup satu. Dari situ kamu adik-adik, kamu jadilah menjadi anak terang. Kamu harus bisa mengalah. Supaya apa? Karena supaya adik kita itu lebih senang dan bisa beradaptasi untuk menjadi tumbuh kembangnya. Sebagai anak yang terang, harus memberikan yang terbaik kepada lingkungan atau di sekitar keluarga. Nah, untuk itu adik-adik, jadilah kita menjadi anak yang terang dan menceritakan betapa Tuhan baik dan melindungi kita. Nah, untuk itu, untuk melakukan menjadi anak yang terang, mari kita lakukan dari hati kita, pribadi lepas pribadi. Nah, sekali lagi Miss katakan, siapa yang mau menjadi anak yang terang? Iya, mari kita lakukan sedikit demi sedikit. Iya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk itu, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ajarlah kami Tuhan untuk menjadi anak yang terang. Ajar kami Tuhan untuk selalu percaya bahwa Tuhan sangat berkuasa, sangat baik dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur dalam setiap segala suka dan duka yang kami hadapi Tuhan. Engkau begitu baik, Engkau begitu ajaib dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami berserah diri buat adik-adik kami. Berkati mereka Tuhan, jauh dari pandangan mata kami. Kami percaya Tuhan akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan pada adik-adik kami. Berkati orang tua adik kami Tuhan, berkati setiap kebutuhan mereka, maupun kebutuhan jasmani maupun rohani, supaya orang tua adik kami memperoleh hidup yang kekal dan mendapatkan damai sejahtera daripada-Mu Tuhan Yesus. Berkati orang yang kami kasihi dan orang yang mengasihi kami, pribadi lepas pribadi Tuhan, supaya kami boleh mendapatkan damai sejahtera daripada-Mu. Tuhan, terima kasih buat segalanya. Ini kami anak-anak-Mu berserah kepada-Mu. Amin. Kita akan mengumpulkan yang terbaik untuk Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan lagu pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Anak-anak kami sekolah minggu, semua bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah ini. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat di dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini, dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersuka cita,
untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang